Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bogor, Bapak Ibu Guru Karyawan SD Muhammadiyah Bogor, Bapak Ibu Wali Murid SD Muhammadiyah Bogor, serta anak-anak yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan iman, Islam, serta ihsan, dan semoga kita selalu terhindar dari bahaya dan penyakit. Amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, penyejuk di kala panas, penghangat di kala dingin, penerang di kala gelap, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga syafaatnya di hari akhir kelak beliau sampaikan kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Amin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah melaksanakan puasa selama 3 hari dengan penuh kebahagiaan dan penuh keberkahan. Walau puasa dilakukan di rumah, makan sahur dilakukan di rumah, berbuka dilakukan di rumah, tadarus dilakukan di rumah, tetapi dengan ini kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya puasa merupakan amalan wajib yang harus kita tunaikan selama 1 bulan penuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam ibadah puasa ada berbagai keutamaan yang menjadi penyemangat dan mendorong umat manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan ini. Anak-anakku semua, keutamaan apa saja yang Allah berikan kepada umatnya dalam berpuasa? Yang pertama yaitu adalah amalan mulia yang pahalanya akan dibalas langsung oleh Allah. Jika amalan-amalan lain telah disebutkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata puasa langsung diberikan Allah tanpa diberitakan terlebih dahulu berapa batasan pahalanya. Ibarat seorang murid yang mendapat tugas dari gurunya, maka murid tersebut akan langsung mendapatkan nilai dan akan langsung mendapatkan hasilnya. Dan diibaratkan lagi, seorang yang bekerja dan telah disebutkan gajinya sekian dan sekian, maka kita memperoleh hasilnya tergantung bagaimana kualitas kita bekerja. Di dalam sedekah misalnya, sudah
disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang pahalanya dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulirnya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Sedangkan anak-anakku semua, untuk puasa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis qudsi. Qala Allahu kullu amali bani Adam lahu illa shiyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Muttafaqun alaih. Anak-anak semua, di sini sudah dijelaskan bahwa Allah sudah menilai puasa hambanya, puasa umatnya secara langsung, dan nilainya hanyalah Allah yang mengetahui. Anak-anakku sekalian, dari firman Allah tersebut, tidakkah anak-anakku termotivasi untuk melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya serta memelihara keikhlasan untuk melaksanakan hanya dengan mengharap ridho Allah semata? Karena kita akan mendapat pahala serta berhitungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua adalah dilipat gandakan pahala puasanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'af hasanatu asyru amsalihha ila sab'iha ati dhifin." Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Sebagaimana pahala amalan puasa berlipat-lipat dibanding amalan lainnya, maka puasa di bulan Ramadan lebih berlipat pahalanya dibanding puasa di bulan lainnya. Ini semua bisa terjadi karena mulianya bulan Ramadan, dan puasa yang dilakukan adalah puasa yang diwajibkan sebagai bagian dari rukun Islam. Amalan yang ketiga atau keutamaan yang diberikan Allah ketiga adalah memperoleh 2 kegembiraan atau kebahagiaan. Orang yang berpuasa akan merasakan kebahagiaan pada hari raya, dan kebahagiaan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa saja, bukan orang yang mengaku Islam namun enggan menjalankan ibadah wajib. Anak-anakku semua, kebahagiaan apa yang dimaksud? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang-orang yang berpuasa akan merasakan 2 kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Anak-anak yang dirahmati Allah, ketika hari raya Idul Fitri berarti Muslim yang berpuasa merasakan pula 2 kebahagiaan, karena Idul Fitri adalah
hari raya di mana kaum muslimin tidak lagi berpuasa. Karena Id merupakan suatu yang terulang, sedangkan fitri keadaan kembali dibuka alias tidak berpuasa. Ketika siang hari Allah melarang untuk makan, minum, tetapi pada malam hari atau sore hari Allah lebih menyukai untuk segera menyegerakan berbuka, terutama apabila anak-anak sudah waktu masuk azan. Anak-anak langsung bergegas menuju meja makan untuk melakukan berbuka puasa dengan rasa senang dan gembira. Sedangkan anak-anakku sekalian yang Ustazah banggakan, untuk kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita berjumpa dengan Allah. Maksudnya orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tersimpan di sisi Allah dari amalan puasanya tersebut. Ia akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari sisi Allah. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairu wa a'dhamu ajra. Shadaqallahul azim. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Anak-anakku sekalian, keutamaan yang keempat ini adalah mendapat ampunan dari Allah, dan hadisnya sudah saya sampaikan di mukadimah tadi. Dari hadis tersebut, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Hadis ini merupakan suatu motivasi dan merupakan suatu pendorong bahwa puasa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh serta ikhlas akan menghapus dosa yang telah berlalu. Padahal anak-anakku semua, kita hanya melakukan puasa 1 bulan, maka dosa kita 11 bulan sebelumnya akan diampuni, akan terkikis oleh pahala dari puasa di bulan Ramadan. Anak-anakku semua, cukup sekian yang Ustazah sampaikan. Apabila banyak kesalahan Ustazah mohon maaf. Tetap stay at home, jaga kesehatan, cuci tangan yang bagus, cuci tangan yang bersih menggunakan sabun, makan makanan yang bergizi, selalu tadarus Al-Quran, sholat berjamaah, menghafal, mengaji, sholat tarawih di rumah. Dari Ustazah cukup sekian, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.